Selamat datang di channel Kurata Kawatashi no Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata KKUROTA nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1016 ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini video bagian ketiga ya, karena saya sudah membuat 2 video tetapi masih banyak yang tanya. Ini video bagian ketiga. Nah, sekali lagi ini saya cari dulu pertanyaan yang berkaitan dengan monetisasi dinonaktifkan akibat traffic tidak valid. Nah, ini ada yang komentar nih. Percuma ajukan banding tetap ditolak. Nah, yaitu karena itulah saya sering memberikan saran untuk menunggu 30 hari saja gitu. Kalau misalkan hanya sementara, itu sanksinya hanya sementara 30 hari, itu ditunggu saja, tidak perlu mengajukan banding. Karena di pemberitahuan saya dulu itu dapat pemberitahuan juga intinya percuma mengajukan banding gitu. Jadi hampir bisa dipastikan akan ditolak banding. Karena itulah saya sering menyarankan untuk menunggu 30 hari saja. Nah, kemudian pertanyaan ini, dari semua channel yang dinonaktifkan, asalnya apakah sudah ada yang berhasil atau game over selamanya dan ganti akun lagi kembali dari nol? Mohon jawabannya. Apakah sudah ada yang berhasil? Nah, pertanyaannya nih ya, semua channel yang dinonaktifkan AdSense-nya apakah sudah ada yang berhasil atau game over selamanya? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan yang mengajukan banding dan berhasil itu saya belum pernah dengar ya, mungkin ada tapi saya sendiri juga tidak tahu, tapi rata-rata yang mengajukan banding itu gagal. Kemudian yang menunggu 30 hari itu sudah banyak yang berhasil. Jadi menunggu 30 hari kemudian akunnya kembali aktif. Tapi kalau itu sanksinya itu bersifat permanen, itu mungkin selesai mungkin ya, nggak tahu itu solusinya itu apakah ganti akun itu bisa atau tidak, mulai dari nol lagi itu bisa atau tidak. Tapi kalau hanya bersifat sementara itu setelah 30 hari itu akan kembali normal. Itu sudah banyak yang mengalami itu kembali normal, itu sudah banyak. Ini ada yang komentar ya, ini bukan dinonaktifkan, salah judul. Ada yang menganggap ini salah judul ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu itu ini menganggap ini tidak salah judul ya. Ini itu tidak salah judul. Saya sendiri itu sudah memastikan ini tidak salah judul. Jadi ini apa? Saya bilang dinonaktifkan. Yang dinonaktifkan ini itu monetisasi ya. Monetisasi dinonaktifkan. Bukan akun yang dinonaktifkan, bukan channel yang dinonaktifkan, tapi monetisasinya saja. Jadi channelnya masih aktif, akunnya masih aktif, tapi iklannya dicabut, monetisasinya dinonaktifkan. Ikon monetisasi atau gambar dolarnya itu tidak hijau lagi gitu. Dan yang mengalami ini rata-rata itu sudah tahu ini itu apa. Jadi judulnya tidak ada yang salah. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan lagi. Saya kan kemarin kena dismonetisasi, terus sekarang sudah kembali diterima kembali monetisasinya, berarti sudah normal ya. Apakah saya harus daftar ulang informasi pajak AdSense atau tidak? Dulu saya sudah pernah daftar informasi pajak. Waduh, nih berkaitan dengan pajak, teman-teman coba cek di AdSense-nya dulu. Di AdSense itu nanti akan ada informasi pajak. Nah, ini coba saya masuk ya ke AdSense. Nah, setelah teman-teman masuk ke AdSense, nanti ini kan masih loading, nanti setelah masuk ke AdSense nanti akan ada bagian yang menjelaskan ini di pembayaran. Bagian pembayaran ini akan ada keterangannya. Nah, setelah pembayaran, teman-teman coba cek
informasi pajak itu ada mengenai informasi pajak atau ada atau tidak. Ini kan ada kelola informasi pajak, coba diklik. Nah, kalau di informasi pajak itu masih aman ya, seperti ini ya, ini kan sudah ada status disetujui, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau teman-teman di informasi pajak itu statusnya berubah, bukan disetujui atau tidak ada informasi pajak, mungkin bisa kirim baru. Tapi kalau misalkan disetujui, tidak kirim baru pun tidak masalah. Jadi nggak masalah ya, kalau di ASEN ini masih di informasi pajak masih disetujui, masih aman, itu berarti tidak masalah. Tidak perlu membuat informasi pajak lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini juga kena ya, juga kena. Nah, kakak pengajuan ulang pakai identitas baru atau email baru atau gimana? Ini sudah dijawab ya. Jadi kalau misalkan terkena ya, dan kemudian selama itu hanya bersifat sementara, selama 30 hari, setelah nunggu 30 hari itu nanti akan kembali pulih. Kalau tidak pulih, tinggal mengajukan permintaan akan dipulihkan kembali. Setelah itu akan kembali normal dan dianggap tidak ada masalah apa-apa. Seperti itu. Jadi tidak perlu pakai identitas baru atau apa, pakai email baru, macam-macam buat baru atau apapun, itu tidak perlu melakukan. Intinya kalau sudah kembali normal itu tidak perlu melakukan apa-apa lagi lah untuk memperbaiki keadaan. Itu tinggal berusaha agar tidak melakukan lagi. Selanjutnya bentar. Nah, ini ada yang tanya lagi nih. Di YouTube Studio sudah tidak ada lagi dolarnya. Gimana Bang? Mohon pencerahannya. Nah, kalau ada seperti ini, nah ini sudah saya jawab ya. Teman-teman lihat dulu di pemberitahuannya. Kalau di YouTube Studio itu pemberitahuannya kurang lengkap, teman-teman lihat di email, pemberitahuannya dipahami sampai benar-benar paham. Jangan hanya membaca sekali, tapi benar-benar dipahami. Nanti pemberitahuannya setelah dipahami, itu bisa menyimpulkan itu sanksinya itu sementara atau permanen gitu. Kalau sementara itu biasanya disuruh nunggu 30 hari. Jadi setelah nunggu 30 hari nanti ikon monetisasinya akan kembali di bagian konten. Kalau tidak ada ikon monetisasi ya, ikon monetisasinya tidak kembali, ya itu teman-teman bisa ngajukan permintaan di sini. Ngajukan permintaan agar monetisasinya dipulihkan kembali. Nah, itu kalau tidak ada ikonnya. Kalau misalkan ada ikonnya tetapi tidak berwarna hijau, nah tinggal diubah jadi warna hijau. Kalau tidak bisa diubah, ajukan permintaan akan dipulihkan kembali. Nah, coba pertanyaan berikutnya. Dolarku hilang, nggak ada kayak channelku. Dolarku hilang, nggak ada kayak channelku dulu sebelum dimonetisasi. Itu harus diapakan? AdSense-ku dinonaktifkan oleh Google. Nah, ini sama jawabannya dengan yang tadi ya. Dipahami dulu ya, apa namanya, di pemberitahuannya. Itu ketika kita melanggar, itu akan ada pemberitahuan dari YouTube. Nah, itu dipahami. Itu kalau misalkan di Google apa namanya, di YouTube Studio itu tidak lengkap, teman-teman lihat cek di email, itu baca selengkapnya. Nah, kemudian dipahami untuk memastikan ya, itu sanksinya itu sementara atau permanen. Kalau sementara tinggal tunggu 30 hari saja. Setelah nunggu 30 hari nanti akunnya akan pulih. Kalau tidak pulih, tinggal mengajukan permintaan agar dipulihkan. Kalau misalkan ikonnya itu warnanya abu-abu atau hitam, itu tinggal diubah jadi hijau. Kalau ikonnya tidak bisa diubah jadi hijau, tinggal ajukan permintaan agar dipulihkan. Kalau tidak ada ikonnya, ya juga ajukan permintaan agar dipulihkan. Selanjutnya,
sepertinya sudah ya, semua pertanyaan sudah saya jawab. Oh ini, punya saya 1 minggu hilang mulai tadi sore nggak ada, terus apa harus dipasang lagi apa biarkan saja dulu iklannya, tunggu beberapa minggu ya baru bisa pasang lagi iklan. Nah, pertanyaannya hampir sama ya, sama dengan tadi, intinya jawabannya itu sama. Baca peraturannya, pemberitahuan dari YouTube itu dibaca, pemberitahuan dari YouTube di YouTube Studio itu dibaca, pahami, kalau misalkan itu tidak lengkap itu lihat di email, itu dibaca, dipahami. Kalau sudah paham, simpulkan itu sanksinya itu sementara atau permanen. Kalau sementara berarti tinggal tunggu 30 hari saja. Setelah 30 hari, nah ikon monetisasinya akan pulih kembali. Kalau misalkan tidak pulih kembali, ikonnya masih berwarna hitam atau abu-abu, itu tinggal diubah jadi hijau. Kalau misalkan ikonnya tidak bisa diubah jadi hijau, itu tinggal ajukan permintaan agar dipulihkan. Kalau misalkan tidak ada ikonnya, itu juga ajukan permintaan agar dipulihkan. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi, kalau setelah 30 hari, kalau kita nggak ajukan banding, konsekuensinya apa Bang? Mohon penjelasannya. Nah, ini ya, misalkan bersifat sementara, sanksinya bersifat sementara. Ya. Jadi itu bukan ajukan banding. Kalau misalkan setelah 30 hari, cek di sini, di bagian konten, itu ikon monetisasinya, video-videonya itu sudah warna hijau atau belum. Kalau sudah warna hijau, berarti tidak perlu melakukan apa-apa. Berarti sudah aman. Berarti sudah kembali pulih seperti semula. Tinggal berusaha agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Tapi kalau ikon yang ada di sini itu warnanya itu hitam atau abu-abu, itu tinggal diubah jadi hijau. Nah, kalau ikonnya tidak bisa diubah jadi hijau, nah, bukan ajukan banding, tapi ajukan permintaan dipulihkan. Kalau misalkan tidak ada ikonnya, juga ajukan permintaan agar dipulihkan kembali. Seperti itu. Ya, 27 Mei kena di traffic tidak valid, sekarang 28 Juni. Tapi kulihat di konten nggak ada tuh ikon dolarnya. Nah, jadi sudah Mei ya, ini sudah Juni. Sudah lebih dari 30 hari ya. Nah, kalau sudah lebih dari 30 hari, nah, coba cek pemberitahuannya. Cek pemberitahuannya di YouTube Studio itu mengenai pelanggaran monetisasi dinonaktifkan akibat traffic tidak valid, itu bersifat sementara, sanksinya bersifat sementara atau permanen gitu. Kalau tidak ada, cek di email. Kalau hanya bersifat sementara dan sudah nunggu 30 hari seperti ini dan tidak ada ikonnya, kirim permintaan agar dipulihkan kembali. Kirim permintaan agar dipulihkan kembali. Ya, solusinya begitu. Tapi kalau permanen mungkin dicoba saja kirim permintaan gitu. Tapi saya tidak menjamin kalau permanen. Kalau bersifat sementara, biasanya itu bisa dipulihkan kembali. Masih ada pertanyaan lagi atau tidak ini? Nah nih, punya saya kena klik invalid AdSense dinonaktifkan. Saya sudah hapus AdSense-nya. Apa benar setelah nunggu 30 hari channel saya bisa kembali monetisasinya? Nah, harusnya itu jangan hapus dulu ya, jangan hapus dulu. Dipastikan dulu, dibaca aturannya, pemberitahuan dari YouTube itu mengenai sanksinya itu gimana. Kalau misalkan hanya bersifat sementara, itu jangan menonaktifkan jangan menghapus AdSense-nya. Memang banyak yang ada beberapa yang menghapus itu, tapi itu bukan caranya baik. Karena kalau misalkan hanya bersifat sementara, itu suatu saat akan pulih sendiri. Setelah 30 hari akan pulih sendiri. Kalau tidak pulih sendiri itu biasanya bisa ajukan permintaan agar dipulihkan. Atau kalau misalkan ikonnya warna hitam bisa diubah jadi hijau.
hitam atau abu-abu itu bisa diubah jadi hijau. Kalau ikonnya tidak bisa diubah, itu bisa diajukan permintaan pemulihan. Jadi saran saya itu jangan buru-buru melakukan sesuatu, termasuk banding itu jangan buru-buru melakukan yang seperti itu. Sepertinya itu sudah ya, semua pertanyaan sudah saya jawab. Kalau misalkan masih ada yang belum terjawab, bisa tanya lagi. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga semua pertanyaan dari bagian 1, bagian 2, bagian 3 semuanya itu jawabannya hampir sama. Harapan saya sudah tidak ada yang tanya lagi dan sudah beres semua kurang lebih. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar demanding, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.